Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat dan semuanya bisa beraktivitas dengan leluasa. Oke ya, walaupun dalam pandemi saat ini tapi tetap jaga kesehatan teman-teman. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Mr. Rafiq. Dan di kesempatan hari ini bersama Mr. Rafiq, teman-teman akan belajar tentang pelajaran Matematika Bangun Ruang kelas 6. Bangun ruang apa yang nanti kita akan pelajari nih? Tetap stay fokus bersama Mr. Rafiq. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Dan volume bangun ruang ini yang kita akan pelajari adalah volume prisma segitiga. Sudah tahu dong pastinya seperti apa sih prisma segitiga tersebut? Oke, kalau masih ada yang lupa, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Sudah kelihatan, sudah ada nih muncul gambar dari prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Oke, perhatikan nih teman-teman. Masih ingat kan teman-teman? Prisma segitiga. Karena namanya itu prisma segitiga, berarti alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga ya. Dan kita fokus ke alasnya nih teman-teman saat ini. Perhatikan, alas dari prisma segitiga itu adalah segitiga A, B, dan C. Oke ya, bisa kelihatan ya. Good. Nih, selanjutnya Mister mau tanya nih teman-teman. Apakah masih ada yang ingat? Apa sih rumus untuk mencari luas dari segitiga? Ayo, masih ingat? That's good. Rumus luas dari segitiga itu adalah 1/2 dikali A dikali T. Udah ya? Yang lupa nih silakan diingat lagi. Rumus luas segitiga itu adalah 1/2 dikali A dikali T, di mana A teman-teman itu adalah alas dan T itu adalah tinggi. Terus yang mana alas dari segitiga dan mana tinggi dari segitiga? Dari gambar yang di atas silakan dilihat nih teman-teman. Sudah tahu ya mana alas, mana tinggi? Coba. Mana yang alas teman-teman? That's good. Alas itu adalah sisi AC. Ya, itu alasnya. Dan kita kasih simbol huruf A teman-teman. Next, kalau alasnya sudah ketahuan, sudah tahu nih kalau alas itu adalah sisi AC, bagaimana dengan sisi tinggi? Yang manakah yang disebut sebagai sisi tinggi? Berarti sisi yang lainnya kan? Apakah itu AB ataukah BC? Coba, yang mana yang paling tepat? AB ataukah BC teman-teman? Good. Yang benar adalah sisi AB teman-teman. Ya, sisi AB di sini itu disebut sebagai tinggi segitiga. Terus bagaimana dengan B dan C? Padahal kan dia jaraknya lebih panjang, ya kan? Oke, perhatikan jangan sampai terlewat dan lupa teman-teman. BC di sini itu adalah sisi miring teman-teman. Ya, gitu. Jadi jangan sampai tertukar nih. Walaupun dia lebih panjang nih, tapi untuk BC di sini itu dia bukan tingginya teman-teman, tetapi dia adalah sisi miringnya. Oke ya. Tuh, jadi harus teman-teman ingat-ingat. Tentukan mana itu alas dan mana itu tinggi. Oke ya. Nah, lanjut nih teman-teman. Oke.
Kita sudah ingat nih tadi, kita sudah mereview rumus dari luas segitiga. Dan kita akan mencari rumus dari volume prisma segitiga. Masih ingat teman-teman? Bagaimana mencari rumus dari volume bangun ruang? Ini selalu dipakai untuk semua bangun ruang nih teman-teman. Oke, jadi ingat-ingat bagaimana rumus dari volume bangun ruang? That's good. Yaitu luas alas dikali tinggi. Good. Yang sudah ingat ya, berarti teman-teman hebat. Masya Allah. Oke. Jadi nih teman-teman, teman-teman harus ingat jangan sampai terlupa atau teman-teman lupa. Oke ya, untuk volume bangun ruang itu adalah luas alas dikali tinggi. Berarti teman-teman harus selalu perhatikan bangun apa yang ditanyakan. Dilihat bangunnya, lihat alasnya teman-teman. Oke ya, dan karena di sini kita adalah belajar tentang volume prisma segitiga, berarti untuk luas alas kita ganti dengan luas apa? Yaitu kita ganti dengan luas segitiga. Makanya kita dapat volume prisma yaitu luas segitiga dikali tinggi prisma. Oke ya teman-teman. Oke, ingat-ingat apa tadi rumus volume prisma? Yaitu luas segitiga dikali tinggi prisma. Dan supaya teman-teman tidak terlewat, silakan diperhatikan. Luas segitiga tadi kita sudah dapat. Apa tadi? 1/2 dikali alas dikali tinggi. Atau 1/2 dikali A dikali T. Barulah kita masukkan, kita ganti teman-teman. Luas segitiga dengan 1/2 dikali A dikali T. Kita kerjakan terlebih dahulu, baru kita kali dengan tinggi prisma. Oke ya, good. Semoga bisa diingat. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya nih, kita tadi sudah belajar tentang volume prisma segitiga. Oke ya, kita lanjut untuk lebih paham bagaimana cara menentukan volume dari prisma segitiga. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Silakan diperhatikan teman-teman. Contoh soal yang pertama. Sudah kelihatan ya? Oke. Contoh soal pertama yaitu tentukan volume prisma segitiga di samping. Sudah ada gambarnya nih teman-teman. Ya. Dilihat tuh gambarnya, alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Good. Nah, berarti kita harus cari nih teman-teman, berapa volume prisma dari segitiga pada gambar tersebut. Sebelum teman-teman mencari berapa hasilnya, teman-teman harus ingat yaitu dengan 3D. Apa saja itu 3D? Yaitu yang pertama, apa teman-teman? Good, yaitu diketahui, ditanya, dan dijawab. Berarti teman-teman harus diketahui dulu nih dari gambar prisma segitiga yang ada di samping, sisi-sisi mana saja yang nanti kita akan pakai. Ya, jadi kita masuk diketahui. Dah ya, berarti yang pertama silakan yaitu diketahui. Ada 3 bagian yang kita ketahui. Yang pertama adalah alas segitiga yang kita simbolkan dengan A. Alasnya mana? Alasnya yang bawah itu, yang pendek tuh. Jadi ukuran alas atau panjang alas segitiga itu adalah 3 cm. Tinggi segitiga selanjutnya. Tinggi segitiga yaitu berarti kan dia berdekatan dengan alas yaitu 4 cm. Dan untuk tinggi prisma yaitu yang dia ke atas nih teman-teman, tegak lurus ke atas itu adalah tingginya yaitu 8 cm. Dah ya, jadi harus diketahui dulu nih teman-teman supaya nanti kita akan mudah untuk mencari volume prisma segitiga tersebut. Lanjut yaitu ditanya, kita tulis ditanya yaitu volume prisma segitiga. Kalau sudah, baru D yang ketiga yaitu dijawab.
Berarti kita masukkan nih, tulis kembali volume prisma segitiga. Apa tadi rumusnya? Jangan sampai kelewat ya. Luas alas dikali tinggi prisma. Oke ya, karena alasnya itu berbentuk segitiga, makanya kita langsung bisa masukin rumus dari luas segitiga teman-teman, yaitu 1/2 dikali A dikali T. Kita kerjakan dulu karena kita dalam kurung, dan dikali tinggi prisma. Setelah itu kita substitusikan, kita ganti teman-teman. A kita ganti dengan 3, good. T kita ganti dengan angka 4, good. Dan tinggi prisma kita ganti dengan angka 8, that's good. Setelah itu kita operasikan, kita hitung. Oke ya, 1/2 dikali 3 dikali 4. 1 kali 3 berapa? Good, 3. Kali 4 berapa? Good, 12. Baru kita bagi 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Good. Baru kita dapat 6 dan kita kali dengan tinggi prisma. Berarti 6 dikali dengan 8. Berapa 6 kali 8 teman-teman? 48. Jadi volume pada bangun tersebut adalah 48 cm pangkat 3. Oke, lanjut nih. Kita ke contoh soal yang kedua. Oke, perhatikan sebelah sini. Oke, untuk contoh soal yang kedua nih teman-teman, silakan diperhatikan gambar berikut. Oke ya, ada gambarnya, silakan dilihat tuh. Ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Dan sudah ada panjang dari masing-masing rusuk prisma tersebut. Dan ditanyakan adalah berapakah volume bangun di atas. Berarti kita harus mencari volume bangun prisma segitiga, karena gambarnya adalah prisma segitiga. Sebelum kita kembali ke 3D, teman-teman harus ingat nih, lihat gambarnya dulu. Oke ya, kita harus tentukan nih apa saja yang harus diketahui. Ya, lihat dari gambarnya. Di situ ada panjang AC, itu 8 cm. Di situ 8 cm itu sebagai apa sih? Good. 8 cm itu adalah tinggi segitiga. Lanjut, kalau yang BE, yang tinggi ke atas nih teman-teman, yang dia panjangnya 10 cm, sebagai apa dia di situ? Good, itu adalah tinggi prisma. Benar, Masya Allah, hebat teman-teman. Dan ada satu panjang lagi yang sudah diketahui, yaitu EF teman-teman. Kalau F di situ sebagai apakah dia? EF itu sebagai alas dari segitiga. Jadi kita sudah ketahuan ya, mana tinggi segitiga, mana tinggi prisma, dan mana alas segitiga. Oke, kalau sudah ketahuan semua, berarti kita lanjut, kita tulis diketahuinya. Berarti diketahui A 6 cm, TS tinggi segitiga 8 cm, dan tinggi prisma atau TP adalah 10 cm. Oke ya, lanjut. Yang ditanya, jangan sampai terlewat ya, yang ditanyakan adalah volume prisma segitiga. Lanjut, dijawab. Berarti kita langsung menguraikannya, kita mengerjakan teman-teman. Oke, masih diingat ya, volume prisma segitiga. Diingat-ingat, rumus dari volume prisma segitiga yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Karena luasnya karena alasnya berbentuk segitiga, makanya kita masukin ke rumusnya. Luas alas kita ganti menjadi luas segitiga, yaitu 1/2 dikali A dikali TS, dalam kurung ya teman-teman, dikali tinggi prisma atau T dari prisma. Lanjut kita substitusikan angkanya. Oke ya, 1/2 dikali 6 dikali 8.
baru dikali 10. Jangan sampai ketuker nih, ya, perhatikan yang diketahuinya. Lanjut, kita mau sederhanakan teman-teman, biar angkanya perkaliannya tidak terlalu besar. Oke ya, mana yang kita sederhanakan, yaitu 6 kita sederhanakan dengan 2, atau 6 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 berapa teman-teman? Good, yaitu 3. Berarti kita dapat 3. 2-nya sudah habis ya, tinggal 1. Ya kan? Berarti 1 dikali 3 dikali 8 dibagi 1. Berapa dapatnya? 24. Berarti lanjut nih, 24 itu adalah luas segitiga dikali tinggi prisma, yaitu 10. 24 dikali 10 apa teman-teman? Berapa dapatnya? Good, 240. Jadi di contoh soal yang kedua ini kita dapatkan volume prisma segitiga dengan volume sebesar 240 cm pangkat 3 atau cm kubik biasanya teman-teman sebutnya. Oke ya, good, semoga bisa difahami nih. Oke, lanjut teman-teman. Untuk soal, masih ada satu contoh soal nih buat teman-teman, supaya teman-teman lebih paham dan lebih mengerti lagi, yaitu contoh soal yang ketiga. Tapi untuk contoh soal yang ketiga nih teman-teman, Mr. Rafiq tidak akan cari hasilnya. Berarti buat apa nih Mr. Rafiq harap teman-teman bisa mencari hasil dari contoh soal ketiga ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman silakan cari hasilnya. Setelah teman-teman dapat hasilnya, teman-teman bisa menulis jawaban di kolom komentar. Oke ya, dengan teman-teman menulis nama, kelas, dan jawaban dari contoh soal ketiga kali ini. Oke ya teman-teman. Oke, semoga bisa. Mr. Rafiq berharap teman-teman bisa menyelesaikan contoh soal yang ketiga ini. Oke, Mr. Rafiq bantu terlebih dahulu nih untuk contoh soal yang ketiga teman-teman. Oke ya. Untuk contoh soal yang ketiga, silakan diperhatikan. Untuk contoh soal ketiga ini, bentuk soalnya adalah soal cerita, teman-teman. Jadi teman-teman harus baca soalnya terlebih dahulu. Perhatikan apa saja yang ada di situ. Ya, gitu. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir dan harus difahami tentang apa itu. Saya bantu baca di sini. Untuk contoh soal ketiga, yaitu sebuah prisma segitiga siku-siku memiliki tinggi 27 cm. Jika panjang sisi segitiga siku-siku tersebut berturut-turut. Nih, ya. Perhatikan di sini. Jika panjang sisi segitiga siku-siku tersebut berturut-turut adalah 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Yang ditanyakan adalah volume prisma tersebut, teman-teman. Jadi, teman-teman harus pahami soalnya. Apakah teman-teman sudah tahu mana yang disebut sebagai alas segitiga? Mana yang disebut sebagai tinggi segitiga? Oke ya, Mr. Rafiq kasih contoh gambarnya nih. Jadi teman-teman boleh buat gambarnya seperti gambar Mr. Rafiq di sini, ya. Oke, nih karena tadi kita diketahui teman-teman, tinggi prisma tersebut adalah 27, berarti tinggi dari BE atau AD atau CF itu adalah 27 cm. Dan panjang sisi segitiga siku-sikunya tadi berturut-turut, itu ada 8, 15, dan 17 teman-teman. Ya kan? Berarti harus teman-teman pastikan ditulis itu. Mana yang dia disebut alas, mana dia yang dijadikan sebagai tinggi segitiga, dan mana yang sisi miring. Jangan sampai terlewat nih. Ya, sudah buatkan. Ya, pastinya teman-teman, karena ukuran panjang sisinya itu berbeda semua, berarti yang paling kecil 8 cm itu sebagai alas segitiga, yaitu posisi AC, teman-teman. Dan untuk tingginya yang mana? Apakah itu adalah BC atau AB?
Good. Tingginya itu yang sisi BC atau rusuk BC, teman-teman. Ya, gitu. Jadi harus ditentukan nih, mana alas segitiga, mana tinggi segitiga. Oke ya, lanjut. Berarti kita sudah tahu nih, teman-teman. Berarti kita lanjut ke 3D. Diketahui yang pertama, apa saja tadi alasnya? 8 cm. Good. Tinggi segitiga atau TS-nya 15 cm. Good. Dan tinggi prisma atau TP-nya yaitu 27 cm. Oke ya, sorry ya, tinggi prismanya tadi 27 cm. Lanjut, D kedua, jangan sampai terlewat nih supaya nanti kita tidak salah. Yaitu yang ditanyakan adalah volume prisma segitiga, teman-teman. Ya, jadi harus ingat-ingat tuh, jangan sampai kelewat yang ditanyakan apa. Jadi kita lanjut ke D yang ketiga, yaitu dijawab. Kita masukkan ke rumus volume prisma segitiga. Tadi rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Ya, baru luas alasnya karena bentuk segitiga, makanya teman-teman pakai rumus luas segitiga, yaitu 1/2 dikali A dikali TS. Dikerjakan terlebih dahulu karena di dalam kurung, baru dikalikan dengan tinggi prisma. Cukup sampai di sini nih, teman-teman. Oke ya, kita nggak lanjutkan jawabannya. Ya, untuk jawabannya Mr. Rafiq harap teman-teman bisa mengerjakannya dan mencari hasil dari volume prisma segitiga ini. Ya, jangan lupa kalau sudah ketemu jawabannya, teman-teman, berapa hasilnya nih? Silakan langsung tulis di kolom komentar. Ketik nama, kelas, dan jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Oke ya, tentang volume prisma segitiga. Ingat-ingat, volume prisma segitiga tadi alasnya berbentuk apa? Segitiga. Jadi untuk mencari volume prisma segitiga, teman-teman menggunakan rumus luas alas, yaitu rumus luas segitiga dikali dengan tinggi prisma. Jadi itu harus teman-teman ingat nih, luas alas dikali tinggi prisma. Oke ya. Dan Mr. Rafiq berharap nih teman-teman, dalam pembelajaran hari ini dari video yang Mr. Rafiq sampaikan nih materinya, semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Dan nanti ketika ada soal-soal tentang volume prisma, khususnya volume prisma segitiga, teman-teman bisa menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Oke ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi Mr. Rafiq ucapkan, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman soleh-solehah semuanya. Oke, satu lagi nih pesan dari Mr. Rafiq ya. Terima kasih sudah menonton video Mr. Rafiq kali ini. Silakan nih, jangan lupa like, komen tadi nih jawaban teman-teman di bawah dengan nama dan kelas dan jawaban contoh soal ketiga. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan silahkan video ini di-share ke teman-temannya ya. Teman-teman yang lain juga boleh, supaya video ini lebih bermanfaat nantinya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mr. Rafiq ucapkan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.